Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Rezi, NIM 19022061. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini bertemu lagi kita dengan bahasan administrasi dan supervisi pendidikan, yaitu dalam cakupan proses dan teknik supervisi pendidikan. Nah, seperti yang kita ketahui, supervisi itu adalah kegiatan yang merupakan suatu proses yang berkepanjangan. Artinya, dia tidak hanya semata-mata terjadi, kemudian mengambil keputusan, tetapi melalui proses yang cukup panjang. Bahkan bisa sifatnya itu tahunan kalau memang belum ditemukan solusi terbaik, belum terjadi peningkatan dan itu akan terus berlanjut dan berjalan. Artinya, selama proses pendidikan terjadi, maka kegiatan-kegiatan supervisi, layanan supervisi yang diberikan oleh si supervisor terhadap guru-guru tertentu yang sebenarnya hampir semua guru yang diberikan layanan tersebut. Nah, sekarang ini khusus untuk guru yang mempunyai problem tertentu yang masuk dalam proses kegiatan supervisi yang menjadi sorotan akan terjadinya terus-menerus sampai betul-betul mendapatkan solusi untuk perubahan yang signifikan untuk masalah-masalah yang dihadapi guru dan efeknya pada proses pembelajaran dan serta kepada peserta didik secara umum. Nah, selanjutnya itu supervisi pendidikan. Nah, supervisi pendidikan ini adalah suatu proses yang berarti bisa dikenal sebagai sebuah rangkaian yang dinamakan yaitu rangkaian kegiatan yang teratur, yang direncanakan dan diolah semuanya beraturan yang berhubungan satu sama yang lain. Nah, kesemua kegiatan itu nantinya akan diarahkan kepada satu tujuan, yaitu untuk memperbaiki dan meningkatkan skill kemampuan seorang guru dalam rangka memperbaiki proses pembelajaran di sekolah. Nah, lanjut kita masuk secara garis besar. Kegiatan dalam proses supervisi secara umum ini paling tidak kita bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu ada perencanaan, yang kedua yaitu ada pelaksanaan, yang ketiga ada evaluasi dan tindak lanjut. Nah, ya minimal kegiatan supervisi yang dilakukan di sekolah itu ada 3. Nah, kepala sekolah bersama supervisor atau si kepala sekolah yang bertindak sebagai supervisor minimal melewati 4 kegiatan atau 4 proses yang mana yang pertamanya itu mulai dari perencanaan, yang artinya bahwa kegiatan supervisi itu tidak mungkin tidak direncanakan. Semua direncanakan, didesain sedemikian rupa, apakah sifatnya dari sisi waktu yang dihitung atau dari sisi orang. Nah, dari sisi problemnya dan dari sisi kelompoknya maupun dari sisi jumlah itu yang didesain sedemikian rupa dalam rangka menemukan fakta dan data yang sangat empiris. Nah, dan memikirkan bagaimana solusi terbaik, bagaimana juga teknik yang harus dipilih, termasuk nanti dalam proses pelaksanaan instrumen apa yang akan didesain sedemikian rupa. Nah, mereka itu masuk ke dalam ranah yang harus direncanakan dalam proses perencanaan ini. Nah, ini kemudian proses kedua ini itu pelaksanaan. Pelaksanaan itu bagaimana? Yang pelaksanaan itu yang sudah direncanakan sedemikian rupa, yang sudah direncanakan seteratur mungkin, didesain sedemikian rupa oleh si supervisor ini, kemudian dilaksanakan.
Dan yang ketiga yaitu akan ada dibahas adalah dalam konteks ketika kegiatan ini sudah dilaksanakan selama beberapa atau sedemikian rupa dilakukan evaluasi. Nah, yaitu sebatas mana dan sejauh mana kegiatan ini baru berjalan, apakah ada masalah atau mungkin sudah mencapai suatu titik keberhasilan. Nah, untuk lebih mendalami bagaimana proses dari kegiatan supervisi pendidikan ini, yaitu kita akan bahas satu persatu. Mulai dari yang pertama yaitu ada perencanaan supervisi. Yang pertama yaitu perencanaan ini seharusnya disusun dan didesain sedemikian rupa oleh orang yang sangat mempunyai skill di bidangnya. Nah, orang itu bisa kita sebut sebagai seorang supervisor yang mana mereka dikategorikan atau orang yang memberikan layanan supervisi pendidikan kepada guru supaya semuanya menjadi terasa, karena berdasarkan rencana maka pekerjaan atau dijatuhkan semuanya berdasarkan perencanaan yang sudah dibuat. Nah, jadi tidak berkecamuk, tiba-tiba begini, tiba-tiba plan A berubah menjadi plan C. Jadi, tetapi role-nya itu adalah rencana yang didesain beberapa periode sebelumnya. Dan kegiatan itu yaitu supervisi pendidikan atau layanan supervisi pendidikan yang diberikan, serta pelaksanaan supervisi itu diawali dengan perencanaan yang awalnya diduga atau justru barangkali dapat mengecewakan banyak pihak. Nah, selanjutnya yaitu ada pelaksanaan. Nah, pelaksanaan dari pendapat rival mengemukakan bahwa pelaksanaan supervisi pendidikan ini yaitu mengatur, seharusnya yaitu mengikuti beberapa kegiatan. Apa saja kegiatan dalam pelaksanaan itu? Jelas yang pertama yaitu pengumpulan data. Nah, karena layanan supervisi adalah proses membantu guru dalam menyelesaikan setiap persoalan atau permasalahan, atau juga bisa dapat membantu guru dalam menyelesaikan tugasnya. Nah, guru mendapatkan layanan untuk meningkatkan skill atau kemampuan mereka. Maka diperlukan yaitu yang pertama ada data real, data NPC yang fisik ataupun selama proses yang terjadi. Nah, artinya tidak hanya sekedar laporan dari si guru atau sekedar laporan dari si pandangan mata, tapi melalui research atau sebuah data yang cukup panjang. Nah, apakah dari teman sejawat, apakah dari siswa, atau memang kita sendiri sebagai supervisor melakukan perjalanan untuk menemukan fakta-fakta yang terkait dengan si guru yang dimaksud. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk ke langkah kegiatan yang ketiga. Langkah kegiatan yang ketiga yaitu ada evaluasi. Evaluasi, jadi setelah dilaksanakan kita lakukan evaluasi semacam pertimbangan untuk melihat sejauh mana keberhasilan layanan supervisi pendidikan ini yang diberikan kepada guru tertentu memberikan hasil seperti apa yang kita rencanakan. Jadi nanti solusinya atau role-nya atau jalannya itu tetap sesuai dengan rencana yang kita rencanakan tadi. Nah, pelaksanaan dan perencanaan itu kemudian ada instrumen khusus yang kita cek sejauh mana atau
sampai tingkat mana keberhasilan yang sudah dicapai oleh si guru maupun dengan si supervisor ini. Nah, mungkin saja barangkali kita bisa butuh atau proses, atau kita bisa juga menghitung beberapa proses, menghitung beberapa langkah-langkah, angka. Kita bisa hitung berdasarkan nota-nota tertentu. Nah, evaluasi ini secara umum memang mengetahui tujuan apa yang sudah kita capai dan hal-hal yang sudah dilakukan. Hal-hal yang belum dilaksanakan, jadi hal yang sudah dilakukan harus ada ke tahap keberhasilan yang cukup bahkan sampai di sana. Tapi kalau dipandang lebih dalam lagi, bahwa proses lebih lanjut itu belum bergerak, maka ada tingkat yang lebih jauh bagaimana evaluasi itu dilakukan untuk proses yang lebih tinggi, menemukan strategi-strategi dan cara-cara yang lebih ampuh atau lebih mempunyai suatu solusi yang sangat luar biasa. Nah, karena tidak boleh berhenti tapi di tahap. Nah, artinya si supervisor ini tidak boleh give up. Ketika sudah mulai memberikan layanan, bagaimana kegiatan ini memberikan dampak yang meski memang prosesnya menjadi lebih panjang dan sangat panjang sekali. Nah, teknik evaluasi yang dilakukan apa? Nah, wawancara bisa, angket bisa, digunakan observasi juga dimanfaatkan. Nah, bisa juga melalui kunjungan kelas. Bahkan memperhatikan reaksi seketika seperti taman sejawat, dari siswa, sesama guru, pegawai, orang tua, dan lain sebagainya atau sejenisnya. Nah, semua itu bisa menjadi suatu titik dalam proses mendapatkan data-data yang akurat bagi si supervisor untuk kemudian dievaluasi. Nah, kita masuk ke langkah yang keempat, yaitu ada tindak lanjut. Dalam melaksanakan supervisi kegiatan pembelajaran, memang perlu dilakukan yaitu instrumen khusus berupa lembar pengalaman atau pengamatan, bisa juga disebut dengan suplemen, dan data observasi terkait dengan keterampilan mengajar, pendekatan klinik atau dan lain sebagainya. Dan dalam pelaksanaan atau kegiatan tindak lanjut ini, sasaran utamanya tetap fokus pada kegiatan pembelajaran. Nah, hasil analisis ini yang kemudian didesain untuk ditindaklanjuti atau difikirkan melalui strategi tertentu. Nah, kalau bicara tentang tindak lanjut, maka kita akan berbicara tentang hasil analisis, di mana catatan dari supervisor semuanya dapat dimanfaatkan untuk keterampilan mengajar guru dalam rangka meningkatkan keprofesionalan mereka. Setidak-tidaknya dapat mengulang beberapa kendala yang muncul yang dihadapi oleh guru selama proses belajar mengajar di dalam kelas. Karena memang tidak ada manusia yang sempurna, termasuk guru, meskipun itu adalah bidang atau keahlian mereka yang kadang-kadang emang sudah mengajar 10 atau 20 tahun atau selingan puluhan tahun, tetapi tidak selamanya keterampilan mengajar melakukan pendekatan terhadap siswa dengan berbagai macam karakter dan kemampuan. Nah, latar belakang itu cukup sulit sekali dihadapi oleh seorang guru. Nah, apa yang akan dilakukan oleh seorang guru untuk menghadapi semua itu, yaitu
umpan balik. Nah, umpan balik ini pada prinsipnya itu akan memberikan pertolongan bagi si supervisor dalam melaksanakan tindak lanjut supervisi ini. Mulai dari umpan balik inilah kalau si supervisor tahu kalau kita mereka sebenarnya akan muncul suatu komunikasi antara guru dan supervisor ini. Nah, yang itu tidak menimbulkan ketegaran atau serta akan mendorong guru untuk memperbaiki maupun itu penampilannya, kinerjanya. Nah, jadi memang komunikasi yang sudah sekian lamanya adalah komunikasi antara dua arah. Nah, di sini dengan melakukan pendekatan yang profesional tadi, nah maka terjalinlah dua komunikasi itu antara guru dan supervisor. Jadi memang ada lantunan atau tuntutan bagi supervisor, tidak hanya kemampuan akademik atau wawancara atau pengetahuan juga sekedar experience dari berbagai macam kegiatan pembelajaran, tapi juga kemampuan komunikasinya. Nah, di sini juga terkadang letak problem ketika layanan kegiatan supervisi ini di sekolah, bagaimana melakukan pendekatan profesional sehingga guru yang dilayani merasa tidak tersinggung, bahwa mereka yang dibantu tidak merasa disepelekan, dilecehkan, atau gampang-gampang sulit. Nah, maka teknik komunikasi memang perlu dikuasai oleh seorang supervisor, bahwa kemampuan komunikasi atau membangun persoalan atau pesona atau latar belakang menjadi suatu titik yang turut mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dari si supervisor dalam memberikan layanan atau menuntaskan layanan supervisi pendidikan ini di sekolah. Nah, selanjutnya itu ada beberapa cara yang bisa dilakukan dalam tindak lanjut dari hasil supervisi pendidikan yang sudah dilakukan oleh si supervisor tadi, dari proses awal dan dari rencana pelaksanaan serta evaluasi sudah dilakukan oleh si supervisor ini. Nah, dan sekarang tindak lanjut dalam rangka melihat pelaksanaan. Tindak lanjut yaitu cara yang bisa dilakukan, yaitu yang pertama ada mereview. Nah, mereview rangkuman hasil penilaian. Jadi, keseluruhan hasil penilaian dilakukan sekian lama atau sekian bulan, bahkan juga bisa sekian tahun dirangkum dahulu. Kemudian dirangkum satu persatu apabila ternyata tujuan dari supervisi pendidikan akademik dan berbagai tujuan pembelajaran yang ditetapkan atau yang telah ditetapkan belum tercapai, atau kita anggap masih punya problem tertentu, masih banyak PR dan dalam bagian-bagian tertentu, maka sebaiknya dilakukan penilaian untuk pengetahuan dan keterampilan, termasuk sikap guru yang menjadi tujuan pembinaan dalam proses pembelajaran atau pemberian layanan dari supervisor ini. Nah, maka kadang-kadang harus ditarik lagi ke bawah, karena dalam bisa jadi juga dalam problemnya adalah si gurunya memang punya persoalan atau maupun di pengetahuan, wawasan, keterampilan, bahkan sikap mereka, sehingga indikasi kecerdasan atau indikasi kemampuan merangkul, indikasi leadership, kemampuan mempengaruhi orang yang diberikan layanan supervisor itu untuk mencari syarat mutlak. Nah, selanjutnya itu ada membuat rencana aksi supervisi pendidikan berikutnya.
Yang ketiga yaitu caranya ada melakukan implementasi atas rencana aksi pada masa-masa berikutnya. Kalau memang belum ditemukan atau belum bisa ditindaklanjutkan pada tahun itu, bahkan juga bisa kita bahas di tahun berikutnya. Nah, selanjutnya yaitu bukan hanya cara, ada 5 langkah lagi proses pembinaan kemampuan guru dalam melaksanakan supervisi. Mulai dari menciptakan hubungan dan hubungan yang harmonis. Nah, analisis kebutuhan, mengembangkan atau strategi dan media apa yang akan digunakan, serta menilai dan mereviewnya. Selanjutnya yaitu selanjutnya kita masuk ke beberapa teknik supervisi pendidikan. Nah, yang pertama mungkin di sini ada teknik individual. Nah, teknik ini bersifat individual sesuai dengan namanya individual. Biasanya dipergunakan orang apabila orang yang disupervisi atau orang yang diberikan layanan yang kita hadapi secara profesional atau seseorang. Memang perseorangan ini biasanya yang dilakukan terhadap individu per individu yang mempunyai masalah khusus. Jadi tidak ada kesamaan-kesamaan yang dihadapi. Selanjutnya yaitu, nah, dalam teknik individual ini juga ada macam sumber yang bisa dikategorikan. Di antara beberapanya yaitu classroom. Tetapi jangan sampai ketika layanan supervisi semuanya harus diberitahukan sehingga guru menjadi kaku karena semuanya disiapkan sedemikian rupa. Nah, kita bisa lihat di sekolah pada level-level tertinggi macam-macam kunjungan kelas, yaitu misalnya seperti kunjungan tanpa pemberitahuan, ada kunjungan dengan pemberitahuan, dan ada juga kunjungan memang didasarkan atas undangan. Nah, didasarkan atas undangan ini, jadi guru memang ada beberapa guru yang ingin diberi layanan untuk disupervisi. Kemudian mereka yang meminta, mereka yang mengundang supervisor untuk melihat beginilah kondisi saat mereka melakukan proses belajar mengajar. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada teknik selanjutnya yaitu ada observasi kelas. Observasi kelas artinya dilakukan melalui 2 cara, yaitu supervisor melakukan observasi terkait dengan kondisi proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan siswa di kelas ataupun peserta didik di kelas, dan biasanya dilakukan dengan 2 cara, yaitu yang pertama ada observasi secara langsung. Ini nantinya adalah supervisor mengobservasi langsung guru-guru yang mengajar di kelas. Nah, ada juga yang observasi secara tidak langsung. Selanjutnya yaitu kita akan masuk kepada percakapan pribadi. Nah, percakapan pribadi itu merupakan salah satu alat yang sebenarnya sangat-sangat dibutuhkan dalam kegiatan supervisi pendidikan, di mana seseorang supervisor dan guru dapat bekerja secara individual memecahkan berbagai masalah yang dihadapi oleh guru. Nah, selanjutnya yaitu ada teknik kelompok. Teknik kelompok ini biasanya namanya juga kelompok, berarti teknik ini adalah teknik supervisi yang digunakan secara berkelompok atau secara bersama-sama antara si supervisor dan guru. Jadi bukan hanya satu guru, tetapi juga bisa guru-guru yang lainnya. Bukan satu persoalan, jadi guru-guru dalam jumlah yang banyak ini tetap mempunyai masalah supervisi yang barangkali mirip atau areanya sama, sehingga perlu ada disajikan dalam kelompok tertentu. Nah, ada juga beberapa jenis dari teknik kelompok ini.
di mana yang pertama ada pertemuan yang pertama yaitu ada pertemuan orientasi bagi guru-guru baru. Nah, yang kedua yaitu ada rapat guru. Yang ketiga yaitu ada studi kelompok antar guru. Dan yang keempat ada seminar. Nah, selanjutnya ada diskusi panel, ada buletin diskusi, dan perpustakaan jabat. Nah, selanjutnya yaitu ada teknik langsung. Nah, teknik langsung ini yaitu teknik yang digunakan oleh supervisor ini untuk menyampaikan harapan supervisor kepada guru yang diberikan layanan atau pembinaan supervisi ini dengan jelas. Artinya supervisor memberikan penjelasan yang luar biasa kepada guru yang dimaksudkan bahwa ini adalah proses harapan mereka untuk melakukan perbaikan atau pembinaan. Nah, yang selanjutnya itu ada teknik tidak langsung. Artinya dari konsep obrolan profesional atau curhatan atau berbicara tentang suatu problem yang dari hati ke hati lah. Nah, barangkali antara satu guru dengan kepala sekolah sebagai supervisor ini memang ditujukan kepada supervisor yang lain, yaitu dipandang oleh supervisor sebagai satu titik memang salah satu dan mempunyai dampak pada pembelajaran, sehingga obrolan itu menjadi satu kondisi yang dimanfaatkan oleh kepala sekolah untuk memberikan layanan bimbingan sekaligus menghasilkan solusi dan jalan keluar dari masalah tersebut. Nah, cukup sekian pembahasan atau bidang garapan kita pada pertemuan kali ini, yaitu tentang proses kegiatan supervisi pendidikan di sekolah. Nah, cukup sampai di sini. Saya Afifah Rizi mohon pamit undur diri. Apabila ada kesalahan dalam kata-kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.